Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berbagi cerita-cerita inspirasi yang sebelum-sebelumnya narasumber-narasumber yang pernah dihadirkan di media Al-Islam, di channel YouTube media Al-Islam sangat-sangat menginspirasi bagi kita. Perubahan yang sangat signifikan dari masa-masa kelamnya terdahulu sampai sekarang memasuki fase-fase hijrahnya dari mulai Kang Kelgi ya, yang podcast pertama itu menceritakan tentang kehidupan perihnya anak jalanan. Dan maka hari ini sebelum memulai mewawancarai yang mungkin sudah tidak asing ya di pinggir saya ini, kalau pencinta dari bela diri dan segala macamnya tidak asing dengan narasumber yang ada di samping saya. Tapi sebelum itu saya mewawancarai, mungkin saya akan menyimpulkan dari dua podcast yang ke belakang, Kang. Jadi ketika saya mewawancarai dua narasumber yang kemarin, akhirnya saya menemukan garis tengah bahwa Islam memang sebagai agama rahmatan lil alamin sekaligus sebagai solusi bagi kehidupan kaum muslimin yang seutuhnya. Jadi kalau kita lihat podcast-podcast yang kemarin yang insya Allah teman-teman bisa menyaksikan di channel YouTube Media Al-Islam, kita menyaksikan bahwa agama itu tidak hanya sekedar mengurusi masalah-masalah ibadah yang fungsinya hanya bagi diri kita sendiri, kan. Jadi kalau kata menurut Imam Syekhul Islam, Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Fathul Majid, beliau menyebutkan bahwa al-ibadatu hiya ta'atullah ma amarallah ala sunnati rasuli. Jadi kalau kita beribadah pada pokoknya adalah ketaatan kepada Allah dan mengikuti yang sudah dituntunkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau ibadah kita perluas maknanya, tidak hanya sekedar sholat, saum dan segala macamnya, tapi mempedulikan terhadap sesama termasuk ibadah dalam agama Islam, karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua podcast yang kemarin menyadarkan kita bahwa pentingnya care terhadap lingkungan dan pentingnya mencintai dari sesama kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kita kalau kita tidak mencintai saudaranya sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Itu adalah solusi untuk menekan tingkat kriminalitas yang ada di masyarakat. Maka hari ini kita akan mendengarkan atau kita akan mewawancarai sedikit tentang prosesi hijrah dari seorang atlet MMA yang sudah kita kenal lah namanya, sudah melambung insya Allah dan akan bermanfaat bagi agama dan negara ya, kan. Yang pertama, Akang nami Ade Permana. Ayah Akang teh kelahiran tahun berapa kan? 89. Akang terjun di MMA misalnya udah berapa tahun? Sebenarnya sih kalau di MMA itu bukan saat main di One Pride aja sih. Sebelumnya juga kita udah pernah main dunia MMA tuh dari 2016 enggak 2007. 2007. Jadi udah cukup lama ya, karena udah berterjun ke dunia bela diri. Cuman kebetulan di One Pride ini ada kelas atom dan emang ditunggu kelas ini. Karena ya ada spesialis di kelas 48 kilo. Masya Allah. Tentu saja untuk melalui sampai sekarang kayak yang sekarang pasti ada proses ya, karena manusia tidak mungkin langsung jadi ya. Ada proses. Boleh Akang bercerita kepada kami sebagai motivasi bagaimana perjalanan Akang menuju kepada seorang atlet ini? Iya, sebelum Sebelumnya sih mungkin tahun 2000 atau 99 ada dikenalkan dengan yang namanya perguruan silat yang namanya Riksa Diri waktu itu. Namanya Riksa Diri Wawasan Nusantara, pimpinannya Abah Toto ya, waktu itu di Lestari. Dan itu awal mula sebenarnya latihan bela diri. Tapi semenjak ada latihan silat di situ ada yang namanya kekurangan dalam artian bukan favorit ya. Bukan favorit dari sini. Dan akhirnya saya hijrah lama di jalanan di terminal ya, di rel kereta banyak lah ya, hidup di jalanan
sampai pada tahun 2003 itu Ade ketemu dengan yang namanya sasana BOSS Bos. Di situ adalah sasana kickboxing, tinju kickboxing, Iskandar Berlian, karena Ade dibawa sama pelatihnya Ade silat itu yang Pak Wibi itu kan. Jadi itu, nah itu mulai belajar silat, belajar tinju, belajar kickboxing, dan akhirnya menjadi juara di Kota Bandung WUSU tahun 2008, terus jadi juara PON di Kalimantan Timur, juara PON juga di Riau, juara PON di Jawa Barat, dan insya Allah hari ini Ade mau main di PON Papua. Di PON Papua ini PON yang keempat, dan mudah-mudahan dapat emas kembali lah di PON Papua ini. Dan apabila perjalanan di MMA itu Ade emang sudah diberikan kemudahan oleh tim BFC Bandung, pimpinannya Bapak Haji Edwin Sanjaya. Dia juga membuka pemuda hijrah. Ya. Ada Bapak Haji Edwin pemuda hijrah. Nah, beliaulah yang memberikan saya wejangan untuk mau nggak nih bermain di MMA. Saya bilang insya Allah Pak, saya mau. Yang penting keluarganya Ade dibiayai. Dan akhirnya beliau mau tuh membiayai Ade untuk per bulannya untuk keluarga, dan akhirnya Ade ya mau menjadi atlet MMA dan menjadi juara juga. Jadi ada yang menarik Kang. Tadi kan Akang sempat menyebutkan tentang jalanan ya, hidup pernah di jalanan, di terminal segala macamnya. Kalau secara ilmu kriminologi kan tidak mungkin manusia tiba-tiba terjun kan kepada dunia yang seperti itu. Pasti mempunyai beberapa faktor lah, maupun faktor keluarga kalau secara ilmu kriminologi, faktor lingkungan daerah atau lingkungan pertemanan. Kira-kira apa yang mendorong Akang supaya agar masuk ke dalam dunia yang seperti itu? Sebenarnya masuk ke dalam dunia jalanan itu karena ya Ade adalah anak yang keluarganya berpisah kan, kekurangan jati diri, jadi terbawa oleh teman-teman atau apa gitu kan, dan akhirnya mungkin saat itu memang jalanan itu adalah rumah yang paling nyaman buat Ade. Ya, jalanan itu adalah rumah yang nyaman buat Ade. Di sana kita ketemu dengan orang-orang yang banyak, bukan satu kampung juga kan, banyak dari mana-mana. Kita untuk bertahan hidup di sana, kerasnya kita di jalanan, banyak lah. Mungkin banyak cerita-cerita orang di mana di sana saling berebut tempat untuk tahan hidup mereka kan. Dan Ade juga di situ menjadi orang yang ada di saksi di situ gitu kan, bagaimana mereka saling menghancurkan, baku bunuh gitu kan, atau apa ya, itu perjalanan untuk hidup. Akang masuk ke dunia yang seperti itu dari umur berapa? Saat itu ada kalau nggak salah 14 tahunan. 14 tahun. 14 tahun. Jadi hasil dari broken home mungkin ya Kang? Iya. Ya, broken Kekecewaan. Kekecewaan terhadap kondisi. Sehingga mencari kenyamanan di luar dan menemukan menemukan di jalanan. Apa yang membuat untuk menemukan apa faktornya agar harus kuat? Sebenarnya yang membuat dia berpikir untuk itu karena saya tidak mungkin selamanya akan ada di sini. Karena ada itu di kampung terkenal ya beranda. Ya, orang nakal itu kan. Ingin suatu saat saya menjadi orang yang lebih berguna untuk orang tua, walaupun ya untuk membanggakan mereka lah. Dan kebetulan pelatihnya Ade, Pak Haji Edwin ini adalah orang yang sama-sama hijrah juga dari jalanan ke agama Islam yang mereka lebih menekuninya, Pak Haji Edwin ini. Dan akhirnya Ade juga mengikuti ketua untuk berhijrah dan menjadi orang yang lebih baik, lebih berguna lagi, dan berpikir lagi untuk masa depan. Akhirnya. Dari sekian banyak profesi, apa yang membuat ketertarikan Kang Ade untuk menjadi seorang atlet? Karena atau basicnya emang di situ kan masih banyak profesinya. Sebenarnya jadi atlet ini bukan pilihan sebenarnya buat Ade, tapi karena keadaan sebenarnya. Iya, keadaan di mana Ade harus
ya daripada berantem di jalanan, ngapain kita nggak dapat apa-apa kan, lebih baik kita menjadi atlet, berkelahi, bertanding, dibiayai pemerintah dan menjadi juara Oh, dan mendapatkan bonus di situ iya, kan. jadi Itu sebenarnya ada reward ya kalau ada reward. daripada di jalanan baku hantam. Ya, Nah, untuk pemuda-pemuda yang sekarang kan udah banyak lah kira-kira kalau saya pun termasuk bagian dari yang mengurusi dari anak-anak seperti itu. Ada beberapa tempat yang saya bina anak-anaknya dan memang faktor utamanya adalah broken home. Jadi ya dari faktor dari keluarga itu yang sangat-sangat mempengaruhi terhadap perkembangan dari seorang anak. Kira-kira apa pesan Akang nih buat para orang tua kalau agar anaknya tidak sama terjerumus? kalau pesan untuk orang tua mungkin nggak ada ya, tapi kalau untuk Pemudanya. pemuda-pemuda yang sekarang ini, ya lebih baik hari ini kita membangun mental kita untuk menjadi juara. Apalagi mungkin di sini kan udah ada fasilitasnya untuk kalian, ada wadah. Iya. Kalau dulu kan Ade nggak ada wadah, nggak ada wadah. Wadah tuh tempat untuk Ade mengekspresikan apa prestasi atau apa gitu. Kalau sekarang ada wadahnya di sini kan. Ya Islam ini ada tempat latihan kan. Di Paguron Pusaka Reksi Diri juga ada gitu kan. Ada wadahnya. Wadah di mana kalian ya akan menjadi bibit-bibit berprestasi untuk kampung kalian, untuk provinsi kalian, untuk kota kalian, ya akan lebih dikenal lagi dan lebih bermanfaat lagi ketimbang kalian harus di jalanan. Tidak ada artinya. Lebih baik sekarang menjadi orang yang lebih baik lagi, berpikiran lebih baik ke depannya untuk menjadi orang yang lebih berguna. Karena apa? Di saat kita menjadi orang yang berguna, kita akan bermanfaat untuk orang lain. Tapi di saat kita tidak menjadi orang yang berguna, banyak orang yang akan dirugikan oleh kita. Nah, sebaik-baiknya manusia ya bermanfaat bagi yang Betul. lain. Nah, kalau anak pemuda ini banyak disinggung, terutama disinggung dari agama Islam, ada beberapa kayak Asbabul Ukhdud, surat Al-Bayyinah itu surat Al-Buruj, maaf surat Al-Buruj. Terus saya ada Ashabul Kahfi misalkan, pemuda-pemuda yang selalu menjadi motor dari agama Islam. Maka pesan Kang Ade sangat bermakna bagi seorang pemuda yang menghabiskan hidup seperti itu. Coba berpikir lebih visioner kan untuk masa depannya karena agama Islam ini tidak mungkin akan sekokoh atau akan semaju sekarang kalau tidak ada peran dari seorang pemuda karena pemuda kan diapresiasi zaman Umar, zaman Nabi dan segala macamnya. Kan kalau saya lihat banyak sekali kan sekarang mah anak-anak teh minum obat gitu kan masuk-masuk ke dalam ya katakanlah tidak sehat sedangkan agama Islam kan mengajarkan kesehatan bahkan malam pun kan waja'alna laila libasa kata Allah kami jadikan malam sebagai tempat beristirahat. Apa nih pengalaman akan yang bisa di-sharekan supaya bisa memotivasi agar anak-anak yang sekarang kecanduan seperti alkohol dan obat-obatan narkotika agar keluar dari zona nyamannya? Sebenarnya untuk keluar dari zona seperti itu sebenarnya mudah sekali sebenarnya. Yang penting kita punya wadah yang jelas. Jadi di saat kita punya wadah yang jelas, sebenarnya pemuda-pemuda melakukan hal yang seperti itu karena mereka mengekspresikan karena mereka tidak memiliki wadah. Wadah terbawa pergaulan, akhirnya ingin menjadi gaya-gayaan untuk mereka gitu kan. Akhirnya mereka juga terjerumus ke situ gitu kan. Tapi di saat wadah ini ada, nah wadah ini yang harus berperan sebenarnya. Dalam artian wadah tuh ya mungkin kayak pemuda hijrah di sini al Islam ini yang ada sasana ya di sini kan mau ada tempat latihan. Nah lebih banyak mengajak orang-orang yang ya seperti itu. Ayo daripada kita mabuk atau apa kita merugikan orang lain, lebih baik kita berlatih olahraga dapat sehat, kalau kitanya bagus dapat prestasi ya kan, dikenal banyak orang juga akan Jadi bermanfaat juga memang untuk orang. darks itu minuman-minuman keras seperti itu sangat berbahaya karena menghilangkan akal. Karena pergaulan Oh biasanya, iya. karena mereka tidak memiliki wadah, tidak memiliki jati diri, akhirnya mereka terbawa oleh si A gitu, atau si B gitu kan, terbawa akhirnya. Tapi di saat tempat ini sudah memiliki wadah, insya Allah
teman-teman kita bisa mengajak orang-orang yang selama ini mungkin kecanduan narkoba atau minum atau apa gitu kan, bisa kita ajak. Karena Ade juga dulu ya sama, minum Oh, narkoba atau apa akang juga pernah pernah pernah. pernah mengalami hal itu. Tapi di saat untuk berpikiran, saya masa akan seperti ini tuh, dan akhirnya saya bisa merubah itu semua. Akang aja yang dulunya pernah minum dan sekarang bisa jadi atlet ya Kang ya. Ada ada transformasi lah. Nah, tapi untuk problemnya kan beberapa kali wadah saya sebutkan lah karena saya pun ke lapangan. Saya melihat beberapa masjid yang berada di kota Bandung kepada anak-anak yang seperti itu teh kira-kira menganggapnya sebelah mata, ya. Wadahnya teh jadi gitu ketika anak-anak itu mulai ke masjid, ada yang diusir. Pernah saya membina salah satu anak-anak jalanan, ketika kan betul kata Akang tadi tidak ada wadah. Saya masukkan wadahnya ke dalam masjid, ya masukkanlah ke pemuda lah istilahnya. Tapi ketika mereka sedang kelelahan dan wajar di masjid tidurnya mungkin lelah setelah kajian dan segala macamnya dia tertidur, akhirnya ditendang kepalanya karena ada di dalam masjid. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Akang tentang wadah-wadah yang seperti itu? Karena fakta di jalanan menunjukkan seperti demikian. Ya mungkin ada sebagian orang mungkin kan, emang kalau masjid itu adalah tempat yang suci sebenarnya, bukan untuk beristirahat atau tidur itu kan. Nah, mungkin kalau kita mengadakan wadah kita seperti di masjid seperti ini, kita siapkan tempat untuk mereka beristirahat. Kalau kayak tempat kita kayak mes atau apa kan, kalau di sini kan mungkin nggak ada mes tapi namanya tempat istirahat ya. Karena apa, kalau yang namanya di dalam masjid itu adalah orang untuk beribadah, untuk sholat, tapi untuk melakukan hal seperti itu juga sebenarnya terlalu berlebihan. Tapi ya itulah yang namanya, kalau seseorang ingin berubah menjadi lebih baik, pasti ada yang namanya rintangan-rintangannya, dan mungkin itulah rintangannya ya. Dia harus kuat kuat mungkin ya. Hari ini dimarahin, mungkin dia tidak untuk tidur di situ, mungkin di tempat ya, mungkin di atas ada, mungkin istirahat di atas. Jadi lebih lebih terkoordinasi dengan baik lagi. Nah, kalau untuk kan tadi itu kayak judgement lah, judge dari masyarakat yang menganggap bahwa anak-anak yang dahulunya seperti Akang ataupun seperti saya pun sama gitu, masuk ke dalam kenakalan seperti itu. Jadi kalau dahulunya ya seperti kita lah Kang ya, yang pernah masuk ke dalam dunia seperti itu, ada judge atau ada tuduhan dari masyarakat seperti itu. Bagaimana caranya dalam pandangan Akang untuk menghilangkan stigma terhadap anak-anak seperti itu? Kan dalam masyarakat mah budak segitu mah mau bisa berubah karena tidak ada masa depan, dan ini dibuktikan oleh Akang bahwa anak-anak seperti itu masih mempunyai masa depan. Untuk menghilangkan stigma yang demikian dari masyarakat, bagaimana tanggapan Akang? Anggapannya lah, berikanlah prestasi untuk mereka. Iya, berikan ruang makanya. Ya, kalau kita sudah berprestasi, penghinaan mereka, cacian mereka pun akan menjadi pujian bagi mereka. Menghilang dengan Ya, sendirinya. dengan prestasi. Jadi di saat mereka mengucilkan kita, ya kita berjuang untuk bagaimana kita bisa merubah pemikiran mereka untuk saya itu menjadi lebih baik, ya kan? Tapi di saat kita sudah berprestasi, dikenal banyak orang, akhirnya mereka pun tahu, oh, Ade Permana sudah berubah. Harus Karena apa? Dengan prestasi. harus ada pembuktian terhadap Ya, masyarakat harus itu ada sendiri. pembuktian. Kitanya juga harus mau membuktikan. Di saat kita dikucilkan orang, ya kita buktikan dengan sebuah apa? Dengan jawabannya, dengan prestasi. Yang tadi mereka bilang saya tidak bisa, ya kita buktikan kalau kita bisa. Ya, karena hal yang seperti itu kan ada step by step ya, pasti ada step. Nah, kebanyakan masyarakatnya mungkin tidak sabar untuk menunggu hasil, padahal ada langkah-langkah yang harus dilalui. Toh Umar bin Khattab pun tidak langsung seperti yang kita kenal setelah memasuki Islam, ada step by stepnya. Kira-kira apa nih solusi Akang ketika melihat pemuda yang sekarang katakanlah Kang jauh dari agama ya, dari 5 masjid yang saya kunjungi, saya sempat mengadakan beberapa riset gitu ya dari 5 masjid itu. Nah, ketika saya kunjungi dari 5 masjid itu, hampir 30 lebih lah dari pemuda masjid ketika ditanya role model, kan Akang mempunyai role model Kang Haji
Edwin ya role modelnya. Tapi ketika saya menanyakan role model dalam hidupnya, hampir dari 30 pemuda lebih itu dari 5 masjid yang pernah saya kunjungi, tidak ada yang menjawab Nabi Muhammad gitu. Ya, tidak ada yang nyawal Nabi Muhammad, minimal lah role model yang kita kenal sebagai ada prestasi kan, Kang Edwin ada dan segala macamnya. Tapi mereka menggemari artis-artis selebgram, kayak selebgram segala macamnya. Nah, apa solusi Akang untuk pemuda-pemuda yang demikian gitu, yang sudah mulai menjauh lah dari agama? Ya, ya kita harus mendekatkan diri kita lagi kepada Allah gitu ya, yang pastinya gitu kan. Kita juga harus punya role modelnya kayak mungkin kayak Kak Ade kan ada Haji Edwin, dia membawa kita kebaikan, al sunnah al jamaah kan. Mereka membawa kita ke tempat yang lebih baik jadi akhirnya kita juga hampir di BFC ini banyak preman-preman yang hijrah. Di BFC ini banyak yang preman-preman hijrah yang tadi agamanya Kristen menjadi Islam ya karena jasa beliau. Beliau bukan hanya ini Nabi Muhammad aja, semuanya diceritakan dalam perjalanannya, dalam apanya semuanya, hingga kita pun menjadi ya muslim yang kuat akhirnya. Seperti itu. Karena muslim yang dicintai oleh Allah teh muslim yang kuat ya, kuat jasmani, kuat rohani kan, itu yang diceritakan. Kang sambil diminum kan. Siap, udah. Beberapa hari sekarang kita lihat bahwa pemuda yang seharusnya bergerak gitu, maupun bagi bangsa ataupun agama, terlepas dari mazhabnya ataupun fikihnya, memegang fikih apa, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena di BFC pun berbagai macam mazhab ya, berpegang fikihnya kan berbeda-beda, tidak mungkin satu kan. Ya ada persaudaraan. Kira-kira solidaritas apa di BFC kan, kalau boleh tahu? Kalau kami di BFC itu bukan sebuah tim, tapi kami adalah keluarga. Oh, keluarga aja. Keluarga. Satu tersakiti ya semua akan tersakiti. Satu bahagia semuanya akan bahagia. Mereka akan selalu ada di saat kita berjuang. Seperti AD main One atau apa, mereka akan selalu ada. Berjuang bersama-sama. Jadi ukhuwahnya itu terjaga. Nah, dari perjalanan Akang yang tadi Masya Allah keluar dari jalanan karena berpikir kita mau sampai kapan berada di sini ya Kang, sampai akhirnya menjadi atlet profesional yang namanya sudah dikenal lah bagi penggemar bela diri, pasti mempunyai beberapa rintangan ya Kang ya. Akang bisa berbagi sedikit rintangan-rintangan apa yang menuju kesuksesan seperti sekarang? Rintangannya banyak ya sebenarnya. Menghabiskan masa muda di olahraga kan itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Orang masa muda waktu kecilnya sering main atau apa, tapi dia harus berjibaku dengan namanya olahraga. Terus jauh dari keluarga, ya ibu, bapak, anak, keluarga, itu adalah rintangan-rintangan yang harus ada lawan. Kalau misalnya saya lemah, saya mengikuti keinginan keluarga dan anak, mungkin tidak akan mungkin seperti saat ini. Tapi karena mereka mensupport kita juga dengan baik, akhirnya ya rintangan-rintangan itu akan bisa kita atasi. Banyak. Usia sekarang udah menginjak 31. Itu sebuah rintangan yang sangat sulit. Sudah dilema sebenarnya usia-usia 31 itu untuk para atlet sebenarnya. Tapi rintangan itu bisa dipatahkan oleh Ade karena ya masih berprestasi sampai hari ini. Selain dari Kang Edwin nih Kang, kira-kira di keluarga apakah ada yang yang menjadi acuan semangat bagi Akang untuk bisa sampai sekarang? Mengingatkan Akang dari keluarga yang berpisah gitu. Kalau dari keluarga sih, karena keluarganya AAD juga sebagian banyaknya preman juga kan, yang megang pangkalan atau apa gitu kan, yang nggak ada motivasi sih. Tapi yang jadi motivasi adalah saya harus lebih dari mereka. Di saat mereka berantem di jalanan, saya harus berantem di tempat saya sendiri. Jadi harus mau merubah mindset yang tadinya mereka seperti itu, ya saya jangan sampai saya harus sama seperti mereka. Setiap
seorang juara tuh memiliki jalannya masing-masing. Iya. Dan setiap juara tuh memiliki ceritanya masing-masing. Jadi saya tidak harus sama dengan mereka gitu kan. Biar saya memiliki jalan saya sendiri. Subhanallah, yang tadi diceritakan oleh Kang Ade, terutama bagi saya secara pribadi sangat menginspirasi sebagai pemuda yang agar tidak patah semangat, karena sama saya juga ketika mengajar banyak rintangan lah, justru saat ada pengusiran dan segala macamnya, sampai ketika mengajar diusir, ya pernah merasakan seperti itu. Akhirnya Kang Ade mengasihkan motivasi tambahan kepada saya, kalau pemuda harus lebih baik ke depannya, Kang. Nah, problematika hari ini mungkin mendengarkan beberapa tadi yang disampaikan oleh Kang Ade, terutama tentang role modelnya Kang Edwin, saya menangkap bahwa Kang Edwin sosok seperti kebapaannya bagi Kang Ade. Itu keluarga. Keluarga. Adanya adab terhadap Kang Edwin untuk merangkul anak-anak seperti kami yang dulunya di jalanan, ya Kang ya. Makanya dalam agama Islam untuk memajukan dari segi fisik maupun rohani, yang pertama akan menangkap perkembangan atau gemilangnya peradaban Islam kembali dengan kata Imam Ibnu Katsir ada dua, adibu wa anlimuhum, dengan adab dan ilmu pengetahuan. Tadi kita bisa saksikan bagaimana kerendahan hati dari seorang Kang Edwin yang sekarang mungkin saya bisa melihat dirinya dari Kang Ade sebagai sosok yang menginspirasi bagi saya. Ya mudah-mudahan akan menginspirasi bagi pemuda-pemuda sekalian ya Kang ya, agar bisa terus, yang terutama yang berada di dunia jalanan, toh buktinya ada sosok yang di depan sekarang yang bisa keluar dari zona nyaman itu. Kalau Kang Ade bisa, mengapa kita hanya mereka tidak bisa gitu. Kalau Kang Ade bisa menghilangkan stigma dari masyarakat bahwa pemuda yang hidup di jalanan itu tidak berguna, bisa dibuktikan dengan Kang Ade dengan berbagai macam prestasinya. Mungkin pada podcast kali ini kita mendapatkan banyak sekali manfaat dari cerita hijrahnya dari seorang Kang Ade, sang atlet bela diri yang yang dulunya itu dari dunia jalanan menuju kepada kesuksesan dari sekarang. Tentu saja rintangan-rintangan yang tadi disebutkan dan perjalanan hidupnya itu tidak mudah bagi seorang Kang Ade. Dan itulah mengapa solusi dari ajaran Islam bagi pemuda supaya berpikir visioner. Emang dalam sejarah dari agama Islam, pemuda selalu menjadi motornya. Imam Ibnu Abbas dan segala macamnya menjadi ahli tafsir itu ketika usia muda. Maka kata Kang Ade, manfaatkanlah usia muda mumpung masih muda gitu. Terima kasih Kang Ade sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini di sela-sela kesibukan Kang Ade ya. Jadi terima kasih banyak kepada Kang Ade yang telah menginspirasi. Mungkin podcast sekarang cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.